Pertama apa ya? Moralitas yang sulit dipahami. Tadi soal Inul itu sebenarnya juga sudah sulit dipahami, tapi itu masih levelnya masih di ini gitu. Ada yang lebih tinggi misalnya ketika bendahara PKB dan Gus Dur masih menjadi Dewan Suro, ketua Dewan Suro. Bendahara PKB itu ditangkap oleh KPK. Alam tahu, namanya orang Lampung lah, perempuan, Cina. Ya, kan? Koran tanya ke semua pengurus PKB itu bilang nggak kenal sama orang ini. Oh, saya nggak kenal ini. Semua petinggi, ada yang ketua, ada semua bilang nggak kenal. Begitu wartawan ketemu Gus Dur, ya itu bendahara PKB memang. Dan itu teman saya, teman saya akrab gitu. Dan kemudian Gus Dur nengok ke sana. Jadi ini yang benar Gus Dur apa yang ini pengurus PKB menurut Anda? Yang mana kira-kira? Jadi Gus Dur itu benar-benar membedakan antara manusia dan kesalahan pribadi manusia sebagai manusia dan kesalahan oleh manusia itu. Manusianya korupsi itu salah, tetapi tetap manusia. Oleh karena itu Gus Dur tetap memperlakukan dia sebagai manusia. Dia tengok gitu. Jadi dia nggak merasa nama baiknya turun dengan menengok bendahara PKB partainya sendiri. Tidak hanya mengakui, dia nengok langsung ke jenguk ya istilahnya. Itu orang berkerenyut dahi terlebih dahulu untuk memikirkan itu. Ini yang benar yang mana. Tapi setelah beberapa hari gitu orang baru tahu, oh iya gitu. Gus Dur nggak mengatakan bahwa saya membedakan antara manusia dan kesalahan gitu. Salah itu ya salah, manusia itu manusia gitu. Yang kedua, ini berkaitan dengan Mbak Yeni nih. Jadi Mbak Yeni mungkin masih ingat ketika Gus Dur diberitakan Al-Quran itu kitab porno. Jadi Gus Dur pada suatu saat kalau ini namanya, kalau sekarang namanya podcast ya. Sekarang dulu namanya bukan podcast, apa dulu? Kongko bareng Gus Dur di Radio Nalbanha. Nah dulu ada dai Islam, kalau nggak salah PKS, FPI, yang mengatakan bahwa kitab Kristen itu porno karena ada cerita-cerita gini. Gus Dur ditanya oleh podcasternya, orang yang ini, yang Kongko itu, apa benar Gus? Lah Al-Quran juga kitab porno gitu. Maksudnya ada tentang cerita seperti kalau kitab agama lain menceritakan tentang sesuatu yang saru lah gitu ya, tubuh apa gitu. Di dalam Al-Quran juga ada. Karena itu kalau Anda menyebut kitab ini porno, ya Al-Quran berarti porno gitu. Jadi dia ingin mengkritik orang yang mengatakan kitab agama lain itu porno. Anda sendiri nggak melihat kitab Anda itu porno. Nah ini kan pada waktu itu mau pemilu kalau nggak salah ya. Mau pemilu. Wah ini bahaya sekali Gus Dur. Karena ini diselewengkan ya oleh dipelintir oleh berita bahwa seolah-olah Gus Dur sedang mengatakan Al-Quran adalah kitab porno, padahal tidak. Sedang mengkritik orang yang menganggap, orang Islam yang menganggap kitab agama lain itu porno. Wah, partai PKB lagi-lagi goncang kan. Nah, kemudian Mbak Yeni dan kawan-kawan, yang karena saya tahunya Mbak Yeni, jadi saya menyebut Yeni. Teman-teman, ingin bagaimana supaya berita ini nggak beredar, terutama di Jawa Timur. Lalu dikirimlah orang untuk melobi media dan lain agar tidak memberitakan Gus Dur dan melobi kiai-kiai untuk menjelaskan bahwa ini bukan kesalahan Gus Dur tapi kesalahannya Radio Nalbanha atau apa gitu. Pokoknya berusaha ditutupi gitulah. Nah suatu saat Gus Dur pengajian di Jawa Timur, ada yang kiai yang tanya, Gus apa benar Gus Dur ngomong begini-begini? Iya, saya mengatakan gitu. Jadi
skenario yang mau ditutup itu buyar karena Gus Dur sendiri ngomong iya itu. Saya ngomong itu, tapi begini tadi itu. Jadi dia ingin mengkritik orang pedai Islam yang mengatakan kitab non Muslim itu seolah porno dan Al-Quran itu tidak ada membahas itu pada sama. Jadi itu sudah bagi saya itu sudah puncaknya kebijakan lah, puncaknya kebijaksanaan gitu. Jadi orang tidak bisa itu untuk menyamai dia itu nggak bisa gitu. Menurut saya ya susah sekali gitu. Dulu juga ada pendeta yang aliran dari Kristen yang menganggap Al-Quran itu valid, kitab suci. Jadi ini sebuah pendeta Kristen yang menganggap kitab Al-Quran itu kitab suci. Maksudnya kitab yang syah, valid gitu ya. Bukan kalau orang Kristen sekarang pun menganggap Al-Quran kitab suci, tapi maksudnya diakui. Kan dulu zaman Nabi Muhammad yang pertama mengakui bahwa dia nabi kan orang pendeta Kristen juga kan. Jadi ini ada aliran yang seperti itu, lalu dia bikin asosiasi pendeta seperti itu. Dia minoritas, umatnya mungkin hanya satu bangunan gereja, jadi mungkin tidak lebih dari 50 umatnya, itu kecil banget. Nah tapi tiap hari itu melayani Gus Dur, tiap hari. Ada cerita ini, saya lupa namanya ya, ingat nggak? Pendeta itu Supriya, lupa aku namanya. Jadi pendeta itu setiap hari dengan Gus Dur. Saya nggak tahu kenapa. Karena itu Gus Dur juga sangat percaya masuk dia. Nah, mungkin ini menyinggung agama lain ya, tapi saya terbuka aja karena ini ceritanya kita terbuka. Kemudian PGI dan KWI itu risih gitu. Kenapa ada orang pendeta yang sebenarnya kan kalau di Protestan itu ada gereja-gereja yang masuk PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, ada yang di luar. Yang di luar itu biasanya disebut Injili atau karismatik gitu. Nah, ini termasuk golongan karismatis karena itu tidak masuk ke dalam PGI dan KWI. Nah, pada suatu saat KWI dan PGI itu mengutus orang kepada Gus Dur untuk menjelaskan siapa ini pendeta yang tiap hari sama Gus Dur itu, dengan pokoknya tidak qualified, tidak bisa diakui, macam-macam. Gus Dur dengan gampangnya bilang, iya sampean kan mayoritas, ini kan minoritas. Jadi dia benar-benar melindungi minoritas dalam situasi apapun. Jadi meskipun PGI kan organisasi yang besar, KWI juga besar. Nah, karena ada pendeta yang mungkin bukan tertindas tapi didiskriminasi di dalam kelompok itu, maka Gus Dur melindungi itu gitu. Jadi melindungi orang, minoritas seseorang, satu orang sekalipun, itu bagi Gus Dur itu adalah satu nilai yang besar. Padahal Gus Dur sama PG dan KW itu sama sekali bukan musuh, bukan beda pendapat, itu jadi satu. Gus Dur dan KW itu teman gitu. Tapi tetap aja kalau ada teman yang keliru, ada yang katakanlah mendiskriminasi gitu, ya dia bela gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini susah. Jadi Gus Dur itu membela orang, manusia, kelompok orang itu bukan karena maksudnya benar-benar karena dia membela gitu, bukan karena jadi kadang-kadang kalangan minoritas itu ini keliru menganggap bahwa seolah-olah Gus Dur itu melindungi Ahmadiyah, melindungi Syiah, bukan, dia itu melindungi minoritas. Kalau misalnya Syiah, Ahmadiyah berbuat yang buruk terhadap orang lain, ya Gus Dur akan mengkritik dia gitu. Jadi tipis sekali ininya, garis-garisnya ini.
Nah, Gus Dur adalah orang yang pertama kali membela Konghucu misalnya. Dulu di Surabaya itu tahun 80-an itu ketika ada seorang Konghucu nikah sesama Konghucu tidak disahkan oleh pengadilan karena dianggap agama liar, agama resmi. Lalu dia ke pengadilan. Gus Dur bahkan tiap ada sidang itu datang ke sana, ke Surabaya untuk membela itu, untuk membela Lina ini. ya? Lina namanya? Ya kalau nggak salah ya itu Budi sama Lina kalau nggak salah dulu. Jadi satu orang pun bagi dia berharga. Jangan dilihat sekarang yang Konghucu sudah menjadi agama resmi dan kadang-kadang kita kritik juga karena dulu ketika pemerintah memberi sanksi kepada Ahmadiyah, Konghucu ikut mendukung pemerintah gitu. Jadi ada sesuatu ini. Jadi dulu itu benar-benar satu orang Konghucu yang ingin mendapatkan keadilan itu dia bela. Dulu itu belum ada orang yang berani mengatakan Konghucu. Gitu. Begitu juga kenapa orang Konghucu sama Gus Dur itu kayak benar-benar kayak bapaknya ya. Gus Dur itu dianggap bapak Tionghoa dan lain sebagainya karena memang itu. Begitu juga dulu ketika Sunda Wiwitan itu pernah dilarang zaman Orde Baru ini. Kalau masa sekarang pasca reformasi itu nggak heran gitu, tapi itu masa Orde Baru. Itu Gus Dur bolak-balik juga ke kejaksaan kemana-mana itu untuk membela satu kelompok ini. Tapi juga banyak ironi ya, bukan ironi lah, kelucuan-kelucuan ya. Misalnya di Banyuwangi kalau nggak salah ya. Pemerintah bohong aja. Itu udah biasa. Itu peristiwa apa ya itu? Kuda tuli. Oh iya. Oh ya ini. Ingat ini enggak peristiwa 17 Juli ya? PDIP. 27 Juli PDIP itu yang diserang itu anak-anak muda yang menjadi korban Sudirman Sudamiko itu kan dikumpulin di kantor PBNU supaya ini dikejar-kejar tentara sama polisi kan. Itu bicara sebelum reformasi ya. Mereka dikejar-kejar lalu disimpan sama Gus Dur. Nah, karena polisi dan tentara makin ganas, semua orang yang dianggap dicurigai itu ditangkepin. Maka Gus Dur bikin isu untuk menghentikan tadi itu. Gus Dur memanggil wartawan secara agak terbatas bilang korban 27 Juli itu ada 100 lebih yang meninggal. Jadi berita kan. Lalu para aktivis HAM, dedengkot HAM seperti Buyung Nasution, GM, terus yang jadi pembela ini 03 sekarang, Todung, pokoknya pendekar-pendekar HAM itu datang rombongan ke PBNU, ketemu Gus Dur, protes sama, dari mana Anda dapat data seperti padahal yang meninggal kan kalau nggak salah 1 atau 2. Setelah ngomong semua itu para pendekar itu Gus Dur gampang, halah pemerintah juga bohong kok katanya. Jadi dia sengaja bohong untuk diberitakan secara internasional supaya pemerintah itu untuk tidak terus-menerus mengejar-ngejar. Karena dia kan melindungi anak-anak muda yang ada di PBNU juga gitu. Jadi dengan itu pemerintah agak panik gitu, karena diberitakan secara internasional bahwa korban 27 itu 100. Aku baca beritanya di Kompas waktu itu. Jadi itu orang ini ya banyak akal lah. Juga ya ironi-ironi begitu. Misalnya Gus Dur kan pada suatu saat pernah dilarang ceramah ya. Kalau di Jawa Timur saya lupa gitu. Jadi
ada yang benar-benar dilarang, ada yang dilarang salah paham. Jadi mahasiswa mana ya, universitas apa ya, memberitakan bahwa ini akan ada ceramah diskusi tentang mendatakan Gus Dur gitu. Lah kemudian di spanduk backdrop itu tulisannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah rektornya dipanggil sama polisi, ini kenapa kok Gus Dur? Bukan Gus Dur, itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oh ya udah kalau gitu. Polisinya nggak bisa membedakan siapa Gus Dur. Jadi, nah ketika pulang itu ada 2 polisi pakai motor gede itu mengejar Gus Dur. Itu ada Gus Dur kan beberapa itu kita dikejar polisi gitu kan, waktu itu benar-benar genting. Gus Dur itu tinggal ditangkap aja sebenarnya, cuman pemerintah masih sudah dilarang. Gus Dur masih keliling-keliling terus, mungkin sudah diberhitungkan dalam pikiran banyak orang itu Gus Dur tinggal nangkep kapan, tinggal waktunya kapan. Nah ada 2 polisi itu, gimana Gus ini baiknya, udah berhenti aja. Berhenti, nah motornya itu berhenti di pinggir pintu. Gus Dur buka, ada apa? Gitu. Gus, tadi saya belum salaman gitu, polisinya ternyata salaman. 2 polisi itu ngejar itu bukan nontonnya, karena tadi belum cium tangan. jadi banyak yang ironi seperti itu. Dan ya jadi secara menurut saya tingkat moralitas ketajaman moralitas itu Gus Dur itu luar biasa. Juga kepedulian terhadap korban ya, korban yang kecil dan yang besar. Misalnya begitu Gus Dur jadi presiden, beberapa bulan kemudian kan datang ke Pramuda Anantatur misalnya. Gus Dur sudah tahu kalau di situ ada sebelum menjadi presiden, malah dia datang ke Pramuda Anantatur. Pram bilang di sini semua orang itu adalah intel. Ya saya udah tahu kalau itu intel gitu. Misalnya gitu. Jadi tapi Gus Dur juga punya punya relasi yang sangat luar biasa kepada banyak orang. Nah, misalnya ketika siapa dulu Panglima Tentara yang dulu siapa namanya, yang musuh sebelumnya waktu Orde Baru, LB Murdani. Nah, LB Murdani itu adalah salah satu komandan tentara yang dimusuhi oleh kelompok-kelompok Islam waktu itu ya. Tapi Gus Dur justru mendekati dan sangat akrab. Dia pernah dibawa ke pesantren-pesantren Jawa Timur, kemudian pengantar buku dia itu dipengantari oleh Gus Dur ya, kalau Anda lihat itu. Ketika ditanya kenapa Gus Dur melakukan itu, justru untuk meminimalisir korban, tadi itu soal apa tadi? Yang Anda apa tadi? Meninggal. Yang untuk meminimalisir korban itu tadi apa? Kasus apa? Kasus ini Mas, Semanggi. Ya, Semanggi. Ya sama dengan waktu habis peristiwa Tanjung Priok itu Gus Dur kan mendekati militer, bukan sedang melegitimasi itu, tapi sedang meredam supaya ini kalau dibiarkan dan dimusuhi terus itu akan menjalar tentara akan bekerja di semua tempat. Karena NU punya pengalaman di 71 itu tentara seluruh Indonesia itu memusuhi kiai-kiai. Kalau Anda tahu pemilu 71 itu luar biasa, itu kiai itu menjadi korban, tapi tidak ada satupun yang membela. Kelompok-kelompok yang katanya kelompok demokratis sekarang ini, PSI sebenarnya tidak pernah memberikan pembelaan kepada korban-korban kiai, karena mereka dianggap tidak sejalan dengan katakanlah kelompok-kelompok sekuler. Jadi memang ada ketidakadilan ya, ada terhadap kelompok-kelompok ini terhadap NU. Jadi
Gus Dur sangat jeli dalam soal itu. Mungkin itu saja. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.